Selamat pagi. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus hebat yang tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Mari kita naikkan pujian dulu. Kita menyapa Dia dengan pujian seperti biasa, tapi jangan naikkan pujian ini secara kebiasaan. Selamat pagi Bapa. Mari sungguh-sungguh dari hatimu katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat segala-galanya yang boleh ada di dalam hidup kami. Baik kami merasakan senang ataupun sedih. Baik waktu kami merasa kami begitu kuat ataupun lemah. Tetap kami rasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Mari Tuhan, penuhkan piring hati kami. Kami mau sarapan dengan kenyang. Sarapan bagi jiwa kami. Sarapan bagi iman kami. Kami mau menjadi sehat di dalam iman kami. Kami mau menjadi kuat di dalam jiwa kami. Dan kami percaya tubuh kami pun Engkau kuatkan dan sehatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sangat hebat. Tuhan Yesus sangat dahsyat. Allah yang ada di dalam hidup kita. Hidup kita ada di dalam Dia. Adalah hidup yang membawa kemenangan. Masih ingat? Kemarin kita dikatakan bahwa untuk hidup di dalam Kristus kita perlu percaya. Tidak boleh bimbang percayanya. Hari ini, hari kedua, kita belajar bahwa hidup di dalam Kristus ada damai sejahtera. Wah, luar biasa. Ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Bukan senewen. Kalau zaman dulu orang suka pakai istilah Belanda. Senjawachtig katanya. Artinya apa? Senewen. Waduh, khawatir. Kalau sudah khawatir, jadi ngomel segala macam. Yuk kita nyanyi dulu. Kita mau nyanyikan pujian, duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang, sebab Kristus memberikan kita damai sejahtera. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Amin, di mana-mana hati senang. Duduk di situ, jalan juga di situ. Aduh, rumah kecil, tapi tetap senang. Duduk senang, Berjalan senang. di mana-mana hatiku senang. Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Wah, luar biasa. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Amin. Hatiku senang di mana-mana. Bukan karena aku sehat, bukan karena aku kuat, bukan karena aku memiliki uang banyak, tetapi karena Yesus selalu tolong saya. Amin. Mari sambil siapkan Alkitabmu. Biarkan pujian ini terus menggema di hatimu. Katakan, wah saya nggak apa-apa, saya di rumah terus. Stay at home. Nggak apa-apa, karena apa? Saya senang dimanapun. Sebab Yesus selalu tolong saya. Kita baca firman Tuhan dalam Bilangan pasal 6 ayat yang ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, ya Tuhan Allah yang kita sembah,
Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Kalau saya saat ini, meskipun saya tidak melihat kalian para pendengar, tetapi saya tahu mata kalian sedang menatap saya, menatap wajah saya, bukan menatap punggung saya. Karena apa? Karena saya menghadapkan wajah saya kepada kamera yang merekam ini semua, dan sehingga para pendengar bisa melihat wajah saya. Kalau saya tidak menghadapkan wajah saya memberikan punggung saya, artinya saya tidak melihat kepada setiap para pendengar saya. Saya memberi punggung saya. Begitu juga Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya Tuhan Allah yang kita sembah, yang ada di sorga sana, Dia melihat kepada kita. Dia memperhatikan kita. Dia memperdulikan kita. Dan Dia tahu segala apapun tentang diri kita. Sebab itu dikatakan Dia bukan hanya ngeliatin aja, aduh kasihan ya, anakku itu poltak, sedih ya, kasihan deh. Enggak begitu. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan kepada saya, Dia memperhatikan saya, artinya Dia memperdulikan. Dikatakan, dan memberi engkau damai sejahtera. Dia bukan hanya mau tahu, mau lihat saja, tetapi Dia mau melakukan sesuatu supaya engkau mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik. Dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kamu damai sejahtera. Sebab itu di dalam diri kita, anak-anak, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, engkau dan saya memiliki damai sejahtera, bukan ketakutan. Saya ingat saya pernah mendoakan seorang anak remaja. Waktu itu dia belum percaya kepada Tuhan, dia hidup dalam ketakutan. Saya bilang, kenapa? Apa yang kamu takutkan? Karena Tuhan yang dia sembah selama ini selalu berkata demikian. Kalau kamu begini, kamu akan mati kecelakaan. Kalau kamu begini, kamu akan kena penyakit kutuk. Wah, jadi apa-apa dia takut. Akhirnya dia tidak berani kemana-mana. Dia penuh dengan ketakutan. Allah yang kita sembah, yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan seperti itu. Dia katakan, aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Saya mau bacakan lagi satu ayat. Sama-sama kalian buka dia dalam Alkitab. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Bunyinya demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Dia katakan Dia meninggalkan sesuatu, yaitu damai sejahtera. Dia nggak bilang saya tinggalkan jubah saya ya, saya nggak tinggalkan kasut saya loh nanti. Enggak, Dia katakan aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Lalu lanjut lagi, damai sejahteraku. Bukan damai sejahteranya si Petrus, bukan damai sejahteranya Maria Magdalena, bukan damai sejahteranya Nathanael, Filipus, bukan. Tetapi damai sejahteraku artinya Tuhan memberikan, Yesus memberikan damai sejahteranya sendiri. Ini saya punya HP. Kalau saya bilang, saya berikan HP-ku, saya memberikan HP saya, artinya yang saya punya saya kasih. Ya. Nah, Tuhan juga bilang begitu, damai sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera dari Tuhan berbeda dengan damai sejahtera dunia. Kenapa? Di dunia selalu mengajarkan begini. Kalau kamu sehat, kamu aman, kamu damai. Tapi kalau kamu tidak sehat, kamu gak ada damai, kamu takut, kamu gelisah. Kalau kamu tidak aman, kamu takut, kamu gelisah.
Tapi kalau Tuhan memberikan damai sejahtera, nggak penting di sekitar kita terjadi apa. Karena apa? Ada damai sejahteranya di dalam diri kita. Saya ingat begini. Saya dulu punya adik. Adik saya waktu itu masih SMA, belum bertobat. Dia sekolah di sebuah sekolah negeri di daerah Jakarta Pusat, tukang tawuran. Dia kepala geng, rambutnya segini, adik laki-laki. Dia suka tawuran. Ya kalau sekolahnya sekolah pagi, jadi kalau sudah tawuran sampai sore juga dia nggak akan pulang. Karena apa? Karena kan kalau udah tawuran sesama antar sekolah kan lu kabur kemana begitu ya. Seperti itu. Lalu satu hari sudah jam 6 sore belum pulang. Papa saya sudah begitu takut sekali. Mana nih? Zaman dulu tidak ada HP, belum ada HP. Ya. Lalu papa saya mulai, cuman ada telepon rumah. Papa saya telepon ke kantor polisi, tidak ada. Dia cari, ada nggak? Anak yang bernamanya ini, nggak ada. Sekolahnya dari ini tawuran, nggak ada. Ke rumah sakit, mungkin dia luka. Ya, karena kalau sudah tawuran, kalian tahu kan di Jakarta paling banyak tawuran. Dan saya percaya, siswa-siswi SKBB khususnya, dan setiap siapapun anak-anak yang ikut mendengarkan program ini, tidak lagi ada tawuran dalam hidup. Dan telepon ke rumah sakit juga nggak ada. Waduh, papa saya udah bingung, kemana ya? Tapi mami saya tenang-tenang saja sampai akhirnya malam. Kira-kira sudah jam 8 lewat, mami saya udah siap-siap mau tidur. Papa saya marah. Papa saya bilang begini, kok kamu tidur sih, anak kamu yang paling bungsu itu belum pulang? Kamu nggak takut, kamu nggak khawatir? Lalu mami saya bilang begini, saya barusan sudah berdoa, Tuhan bilang jangan khawatir. Papa saya bilang, kok enak banget ya ngomongnya. Kamu bisa nggak khawatir, memang kamu tahu anak kita keadaannya baik-baik saja. Lalu mami saya bilang begini, tadi saya sudah berdoa, saya tidak tahu keadaannya bagaimana, tapi Tuhan tahu. Dan dia memberitahu kepada saya, jangan khawatir. Mami saya tenang aja, dia ada damai sejahtera. Papa saya tidak tenang, dia nggak bisa tidur semalam-malaman. Pagi-pagi langsung papa saya sudah pergi ke sana, ke dekat sekolah sana. Dia pergi di Jakarta Pusat jauh begitu. Pagi-pagi jam 5 dia sudah berangkat. Dia tungguin. Ternyata benar adik saya ada. Sudah dengan sekelompoknya, dengan gengnya. Lalu sekolah lain juga dengan gengnya, dan mereka siap-siap mau tawuran lagi. Lalu papa saya panggil, ayo pulang. Adik saya nggak ladenin. Akhirnya papa saya pulang. Jantungnya sakit, kesel. Ya, lalu mami saya bilang begini, kenapa mesti kesel? Berdoa, serahkan kepada Tuhan. Mami saya tenang, ada damai sejahtera. Apakah dia nggak sayang? Papa saya bilang, kamu nggak sayang anak kamu ya? Sayang, tapi nggak bisa apa-apa. Kamu pergi ke sana juga nggak bisa apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Sorenya adik saya pulang. Tenang-tenang saja pulang. Dia tidak ada luka sedikit pun. Lalu saya sedikit marah, saya bilang begini, kamu tuh dari mana? Semalam-malaman papa nggak bisa tidur. Tadi kamu juga papa susulin, kamu panggil kamu tidak mau, tidak ladenin. Terus kamu tidur di mana semalam? Lalu dia bilang begini, saya kemarin pulang dengan teman saya. Teman saya anak jenderal. Jadi mobilnya aja juga kacanya khusus, ya, anti peluru, nggak bisa tembus katanya, begitu. Saya nggak tahu benar apa enggak. Lalu yang jemput juga, ya, itu bukannya supir biasa, supir khusus. Jadi dia pulang dengan aman. Dia pulang dengan aman, dia tidur dengan aman. Tuhan pelihara. Apakah Tuhan pelihara anak yang tawuran? Tidak, saya mau katakan. Tetapi karena ada seorang ibu yang berdoa dan Tuhan memberikan ibu ini damai sejahtera, Tuhan menolong, Tuhan menjaga anaknya.
Dan puji Tuhan, adik saya sekarang sudah menjadi pendeta. Halo, mungkin dengar juga Bapak Yosua Cendana, adik saya pendeta. Dulunya itu kepala geng tawuran. Saya mau katakan, ibu-ibu yang Tuhan sayang, yang Tuhan kasihi, bapak-bapak yang Tuhan kasihi, mungkin engkau khawatir tentang anak-anakmu. Doamu dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, Tuhan akan mengubah anak-anak. Engkau perlu menasihati, engkau perlu menegurnya. Tetapi tidak cukup hanya menasihati atau menegur. Engkau harus juga bawa, bergumul dalam doa. Minta damai sejahtera. Jangan lagi di rumah karena tidak ada uang, karena tidak ada pekerjaan, karena rumah yang sempit, karena anak-anak mungkin yang selalu ribut minta makan. Belajar yang sulit, engkau tidak bisa membantu anakmu belajar. Apalagi nanti sekolah akan belum bisa tatap muka. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Jangan gelisah. Saya bacakan ayat ini dengan lengkap. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan tidak bawa naik ke sorga, tapi dia tinggalkan untuk saya dan untuk setiap kita. Damai sejahteraku, Tuhan berikan damai sejahteranya sendiri buat kita. Ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar. Percaya saja. Percaya kepada firman Tuhan. Dia memeliharamu. Tinggal tenang. Jangan gelisah. Jangan marah-marah. Jangan bersungut-sungut. Jangan sakit hati. Jangan jengkel. Tetapi percaya saja. Damainya penuh dalam hidupmu. Dia campur tangan. Dia menolongmu. Mari kita berdoa. Kita naikkan pujian. Damai yang diberikan. Damai yang diberikan sangat besar. Sangat besar. Damai yang jadikan hati damai. Amin. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Amin. Sepanjang jalan hidupku Tuhan menyertaiku. Karena aku percaya kepada Dia. Aku bukan percaya kepada yang lain. Ayo naikkan lagi pujian ini. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati damai. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Amin. Sepanjang hidupku, sepanjang jalanku. Serahkan khawatirmu kepadanya. Biarkan damai sejahtera Kristus penuh atas hidupmu. Anak-anak yang Tuhan sayang, saudara-saudariku yang mendengarkan pagi ini. Ada banyak hati yang sedang gelisah. Ada banyak hati yang merasa tidak tahu akan hari esok, dan engkau begitu penuh dengan ketakutan. Engkau begitu penuh dengan kekhawatiran. Bahkan engkau ingin marah rasanya. Ada yang di PHK dan engkau merasa tidak adil. Engkau ingin marah kepada pemilik perusahaan. Ada juga yang merasa dikhianati. Tidak ada damai di dalam hati. Ada juga yang merasa iri hati, marah. Kenapa orang lain diberkati sedangkan hidup saya begitu susah. Tuhan katakan, biarkan hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Sebab Tuhan mengasihi bukan hanya sebagian orang. Orang yang jahat Dia sayang. Orang yang tidak jahat pun Dia sayang. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Dia sayang. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetap Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, mengasihinya. Mari anak-anak, mari saudara-saudariku, dimanapun engkau berada, engkau yang saat ini ikut berdoa dengan saya, buka hatimu.
Izinkan damai-Nya bekerja di dalam hidupmu. Izinkan damai-Nya beracara dalam hidupmu, menguasai hati pikiranmu. Sehingga engkau tidak hidup dalam kepahitan, engkau tidak hidup di dalam ketakutan. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, segala ketakutan, ketawaran hati, segala kebencian dan kemarahan, segala sungut-sungut, penggerutuan, aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera sukacita Kristus turun penuh atas hidupmu, menguasai hati pikiranmu, menguasai perasaanmu, menguasai perkataanmu, menguasai apa yang kau lihat, menguasai apa yang kau dengar, menguasai apa yang engkau lakukan, memimpin hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi kami selalu dengan damai sejahtera-Mu, bukan karena keadaannya baik, tetapi justru keadaan yang tidak baik, kami sangat perlu damai sejahtera Tuhan, agar kami bisa hidup tetap tenang, tidak menjadi stres. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Jaga damai sejahteranya. Jangan biarkan hilang karena perkara-perkara kecil. Jangan biarkan ketakutan. Jangan biarkan karena perkara ekonomi membuat damai sejahteramu hilang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi.